Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Azizi Dukifli. Saya dari kelompok 3. Baiklah, di sini kami akan menampilkan dan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang asuransi. Di mana materi ini merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Irfan Rida. Untuk materi pertama yang saya ingin bahas yaitu pengertian asuransi dan dasar hukum asuransi. Asuransi di Indonesia dikenal dengan dua istilah, yakni pertanggungan dan asuransi itu sendiri. Di Belanda, pertanggungan dikenal dengan istilah Verzekering dan Assurance, di mana merupakan istilah asuransi itu sendiri. Dasar hukum asuransi di Indonesia yang pertama itu ialah KUHD dan yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Di mana dalam dasar hukum ini asuransi didefinisikan secara lebih luas dan mencangkup baik asuransi kerugian maupun asuransi jumlah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menjelaskan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung terhadap kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan untuk orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup yang masih dipergunakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ialah unsur-unsur asuransi. Unsur asuransi yang pertama ialah adanya penanggung dan yang tertanggung. Hal ini sudah jelas karena asuransi ialah pada sifatnya bersifat perjanjian. Jadi ada yang bersifat penanggung dan ada yang bersifat tertanggung. Yang kedua ialah adanya peralihan risiko dari tertanggung ke penanggung. Yang ketiga ialah ada premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung, di mana premi itu sendiri ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung yang biasanya dibayarkan per bulannya, yang merupakan syarat dari asuransi itu sendiri. Yang keempat ialah ada unsur peristiwa yang tidak pasti. Unsur peristiwa yang tidak pasti ini ialah unsur-unsur yang menyebabkan seorang itu mendapatkan biaya asuransi, seperti kecelakaan dan kejadian alam yang peristiwanya tidak dapat dipastikan. Yang kelima ialah sekaligus yang terakhir, adanya unsur ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Unsur yang kelima ini berkaitan dengan unsur yang keempat, di mana akibat dari peristiwa yang tak pasti ini yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang yang diasuransikan, maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi yang dibayarkan oleh pihak asuransi. Selanjutnya yaitu adalah prinsip asuransi secara umum. Prinsip asuransi secara umum yang pertama itu adalah prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, di mana di sini setiap pihak baik yang tertanggung dan penanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya di sini ialah bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu. Hal inilah yang membedakan antara asuransi dengan perjudian, di mana jika tidak ada kepentingan yang dapat diasuransikan, maka asuransi ini akan berubah menjadi perjudian atau pertaruhan. Yang kedua ialah prinsip indemnitas. Prinsip indemnitas ini telah tersirat pada pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi, yakni asuransi kerugian, sebagai maksud memberi penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan. Secara singkat, prinsip ini ialah suatu prinsip asuransi yang mengatur mekanisme cara pemberian ganti rugi. Selanjutnya itulah prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi telah dijelaskan pada pasal 278 KUHD, di mana
bila mana polisi yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari yang berlainan, dipertanggungkan lebih daripada harganya, maka mereka menandatangani hanya memikul harga yang sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku bila pada hari yang sama mengenai barang yang sama di dalam pertanggungan yang berlainan. Jadi maksudnya di sini ialah prinsip kontribusi ini ialah prinsip yang mengatur dalam hal suatu objek pertanggungan yang mengatur hak seseorang untuk meminta para penanggung lainnya atas kejadian sesuatu yang merugikan. Prinsip kontribusi ini baru timbul apabila seseorang mengasuransikan kepentingannya yang sama kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang berbeda. Dalam hal ini sehingga timbul dua atau lebih polis atau perjanjian asuransi di dalamnya.